kembali lagi bersama kami di Ngopi Legal, ngobrolnya para pengacara intelektual Pradi Kendal. Mantap, ya. Ya, telah hadir bersama kami pada malam hari ini Bapak Agus Sulistiono SHMH. Beliau adalah seorang organisatoris ya Bapak ya. Ya. Banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti oleh Bapak Agus Sulistiono. Tentunya kita akan menggali lebih dalam bagaimana cara berorganisasi dan pengalaman-pengalaman beliau dari organisasi seperti apa. Ini sepengetahuan saya ya Pak Agus ya. Pak Agus ini kan sebagai wakil sekretaris ya Pak Agus, wakil sekretaris DPC Pradi Kendal. Nah, terkait menjadi seorang sekretaris Pak, terkait tantangan-tantangan apa aja yang dialami selama Pak Agus maupun dalam berorganisasi lah. Baik itu menjadi sekretaris ataupun menjadi ketua Baureksa Lawyer Club kan pernah ya Pak Agus ya. Oke, terima kasih Mas Agil Wakano, Sarjana Hukum. Suatu kehormatan saya bisa diundang di podcast ngopinya para intelektual pengacara Kendal ya. Luar biasa sekali dan kreatif sekali, dan kami juga menghormati, terima kasih kepada Pak Subur ya, Pak Haji Subur selaku Ketua DPC Pradi Kendal dan segenap para pengurus. Kita hari ini untuk membicarakan masalah keorganisasian ya Mas Agil ya. Betul Pak. Suatu organisasi itu memang lahir dari diri kita sendiri. Bahkan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang, tentunya kita paham di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera di pasal 28 ayat F itu ya, yang mungkin kita hafal semuanya. Setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Disitulah organisasi diperbolehkan sesuai dengan organisasi yang tidak melanggar aturan-aturan tentunya pada negara kita. Yang penting tidak melanggar aturan gitu ya Pak Agus ya. Tetap taat kepada undang-undang dan Pancasila. Ya, pastinya harus seperti itu. Iya. Nah, ini terkait ini Pak Agus, ini kan Pak Agus sendiri kan banyak mengikuti organisasi selain organisasi profesi, mungkin di luar kan Pak Agus juga, mungkin semasa Pak Agus kuliah pernah menjadi pengurus BEM mungkin atau organisasi kuliah apa lah. Pengalaman-pengalaman Pak Agus sendiri saat menjadi seorang yang pelaku organisasi ya Pak ya, pelaku organisasi, pengalaman-pengalaman apa yang ada, kenapa sih Pak Agus ini tertarik untuk mengikuti organisasi-organisasi itu gitu Pak? Oke, pertanyaannya yang mudah tapi sulit ini, soalnya ini penjabaran. Manfaat dari organisasi itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Tentu kita di dalam mahasiswa pernah diajar juga digembleng menjadi BEM atau senat, dan pada saat itu saya pernah menjadi ketua LKBHM ketua BKBHM ya, itu pernah menangani tentang koordinasian mengenai program-program kemahasiswaan yang mendatang. Itu yang pertama saya pernah menjabat itu, terus tentu otomatis itu saya terima dan saya senang sekali karena manfaatnya luar biasa. Yang pertama tentu kita menambah ilmu dan bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, itu yang pertama. Untuk yang kedua pasti manfaatnya kita menambah relasi. Itu yang kedua ya, kita jabarkan dulu. Untuk yang ketiga pastinya kan untuk berorganisasi itu bisa mencari pemimpin-pemimpin yang baru untuk menjadi leadership sebagai reorganisasi. Itu yang ketiga. Itu yang keempat, kita melatih public speaking, bicara di depan bagaimana. Kalau tidak di organisasi pasti kita akan kesulitan. Itu yang kelima. Tentu yang keenam, hasil akhirnya kan pasti organisasi itu manfaat apa? Manfaat yang telah kita terima, tentu kita bisa bergaul, bisa mengetahui orang-orang, bagaimana watak-watak orang yang produktif atau yang bagaimana, itu yang kita bisa mengetahui untuk di masa depan. Seperti itu Mas Agil Wakano. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya, Bapak Agus Sulistiono dengan pengalamannya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah kemudian Pak Agus, ini kan Pak Agus yang tadi menyampaikan pernah menjadi ketua apa Pak, BKBHN ya Pak ya. Iya. Nah pengalaman Pak Agus menjadi ketua Pak, kan karena organisasi sendiri itu kan pastilah ada konflik-konflik antar anggota, mungkin antar pengurus, mungkin cara menangani konflik dalam organisasi itu seperti apa Pak? Ya, itu seni dalam berorganisasi. Yang saya sejak menjadi pengacara tahun 2015-an, saya 2018 itu yang sangat
berharga sekali atau menjadi pengalaman yang luar biasa. Selain jadi kemahasiswaan menjadi ketua, dan setelah menjajaki dunia advokat, alhamdulillah saya diterima di ketua Baurusa Lawyer Club pada tahun 2018 sampai 2021. 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun, itu memang prosesnya memang luar biasa. Karena apa? Baurusa Lawyer Club itu dari sebuah OA atau organisasi-organisasi yang lain, organisasi advokat yang lain melebur atau sukarela untuk membesarkan yang namanya Baurusa Lawyer Club di Kabupaten Kendal. Itu seninya, konfliknya memang luar biasa sekali. Tapi kalau organisasi tanpa konflik, ada pepatah mengatakan, jika jalan kita terlalu mudah, mungkin jalan Anda salah. Seperti itu. Jadi memang harus ada tantangannya sebagai manajemen konflik. Nah, kalau enggak seperti itu, maka penempaan reorganisasi kita maka akan turun. Maka yang seperti saya katakan di nomor poin 3 itu membentuk leadership, membentuk kepemimpinan sebagai kader. Semisal sebuah organisasi akan berhasil jika ada pengkaderan terus menerus, ada jenjang terus menerus. Dulu juga setelah BLC saya pada tahun 2022 juga dipercaya sama kawan-kawan untuk memimpin juga sebagai ketua Young Lawyer Club sebelum ini ya. Setelah itu kan ya Young Lawyer itu dibentuk oleh DPC Pradi Kendal pada tahun 2022 kalau nggak salah. Itu tujuannya apa? Untuk mempersatukan, untuk belajar para advokat muda, dan otomatis itulah regenerasi. Dan terus terang atau hari ini Andalah yang menjadi sebagai ketua Young Lawyer, betul ya, JLC. Nah, disinilah bentuk-bentuk organisasi itu akan berhasil jika ada tahapan-tahapan, ada reorganisasi, dan ada leadership yang siap. Seperti itu, Mas Agil. Mantap, luar biasa ya teman-teman ya. Pengalaman Bapak Agus Sulistiono ini terkait menjadi ketua BKBAN, ketua BLC, bahkan pernah menjadi ketua YLC ya, Young Lawyer Committee tahun 2022 ya Pak Agus ya, kalau tidak salah ya. Nah, terkait ini Pak Agus, kan ada ya pengurus itu kan terkadang kita, wah ini ada yang aktif sekali nih pengurus ini. Ada yang salah satu pengurus dia tidak aktif, merasa minder mungkin ya Pak Agus. Cara mengatasinya bagaimana itu Pak Agus supaya mereka ini, beliau-beliau ini tetap aktif dalam berorganisasi? Ya, yang pertama orang-orang tersebut atau anggota kita, yang pertama buat merasa senang dulu, merasa nyaman. Apa organisasi? Kalau yang saya contohkan mungkin di Pradi, DPC Kendal, atau di Baurusa Lawyer Club, atau di pokok yang pertama adalah sebagai ketua itu harus bisa mengetahui keinginan apa yang diinginkan oleh para anggota kita tampung. Juga tidak lepas kita harus menerima kritik atau saran, tapi saran atau kritik yang membangun. Itulah bentuk untuk memajukan sebuah organisasi. Untuk konfliknya kita harus bisa mengetahui, kita mengayomi sebagai ketua. Mengayomi itu dalam artian ada yang berkonflik, kita satukan, kita tunjuk mediator, mediasi, terus paling yang hasil akhir keputusan ada di sebuah ketua, harus berani ngambil keputusan. Gitu seperti ya. itu. Jadi tetap secara demokratis ya Pak Agus pastinya. ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, Pak Agus ini berbagai pengalamannya, beliau juga menjadi advokat tahun 2015 ya Pak Agus. Betul. Dan sekarang jadi wakil sekretaris DPC Pradi Kendal nih ya Pak Ya, Agus. alhamdulillah saya masih dipercaya di DPC Pradi Kendal. Saya bangga sekali, saya memang senang sekali sejak dulu kala Pradi kalau dengan nama pengacara Pradi memang wah luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya terpanggil dan akhirnya dipanggil menjadi suatu pengurus, apalagi mendampingi Mas Buma ya, Mas Buma selaku sekretaris utama, sekretaris 1 ya, sekjennya DPC Pradi Kendal. Seperti itu Mas Agil. Itu berawal dari pengalaman-pengalaman saat SMA, saat perkuliahan. Nah ini hasilnya alhamdulillah kita bisa berbagi seperti kita semuanya di sini, seperti itu. Mantap sekali ya teman-teman ya. Ini kalau ini Pak Agus, ini kan jenengan kan banyak sekali berorganisasi tadi, dari beberapa organisasi ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi sekretaris dan lain sebagainya kan seperti itu. Mungkin ada Pak Agus sedikit pencerahan kepada kita semua yang masih muda supaya bersemangat untuk berorganisasi, gitu, manfaat organisasi seperti apa, seperti itu Pak Agus. Iya, otomatis yang tadi saya katakan dari 1 sampai 6 itu adalah yang utama. Itu pasti kalau ikut organisasi pastinya kita akan menambah relasi, terutama kita menambah keilmuan kita, mengasah keilmuan kita.
terus membentuk leadership dan bisa menjadi public speaking yang bagus dan handal. Seperti Mas Agil saat ini mungkin ya, mungkin harus seperti itu. Apalagi profesi kita itu profesi advokat ya, saya juga advokat. Itu profesi yang sangat mulia sekali kalau dalam bahasa officium nobile ya. Betul. Itu kalau kita jabarkan luar biasa sekali itu. Misalnya apa? Pengacara itu ibarat pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran. Orang-orang kalau ada kebakaran pasti dikatakan orang itu akan lari, tapi petugas kebakaran malah menyelesaikan perkara, malah menyiram apa bagaimana caranya malah masuk seperti advokat. Orang ada masalah otomatis pada lari, tapi kita bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik dan benar, pastinya seperti itu. Mantap, luar biasa. Ini kan Pak Agus kan juga advokat senior ya Pak Agus, dari tahun 2015 Pak Agus ini kan menjadi seorang advokat pradi tentunya, pradi Profesor Otto Hasibuan ya Pak Agus ya. Benar. Lah, terkait ini Pak Agus, cara pembagian waktu kan organisasi Pak Agus juga banyak ini, dan pekerjaan Pak Agus pastinya juga banyak terkait persidangan dan lain sebagainya. Lah, terkait untuk mengatur waktunya, manajemen waktu itu seperti apa Pak Agus supaya kita bisa tidak terpontal-pontal ya. Kalau bagi saya itu organisasi itu sekunder. Sekunder itu bisa dikatakan harus dan tidak harus sesuai dengan waktu dan kondisional. Tapi kalau kita cinta organisasi pasti kita akan meluangkan waktu. Pasti itu. Dan kita senang, kita tahu arah visi misinya kemana organisasi itu. Jika kita tertarik, maka pasti akan menarik untuk diikuti. Untuk membuat waktunya seperti itu. Yang pertama, utamakan pekerjaan. Ya, itu ya Pak Agus ya. Karena penelantaran klien sendiri nanti masuk kode etik teman-teman. Ya, kalau dia menerima kuasa ya pastinya kita harus tanggung jawab. Harus dilakukan dengan amanah. Karena advokat itu yang diutamakan adalah trust, kepercayaan diri. Kalau tidak percaya, bagaimana kita menjadi advokat? Bagaimana kita bisa menerima klien kalau sedangkan kita nggak nyuwun sewu, tidak bisa dipercaya, kan seperti itu Mas Agil. Luar biasa sekali ya teman-teman ya Bapak Agus Sulistion ini dengan berbagai pengalamannya. Tentunya pada saat ini Bapak Agus menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC Pradi Kendal satu periode ini ya Pak ya, tahun 2023 sampai 2028 kalau tidak salah ya. Nah, secara Bapak Agus menghadapi ini Pak, terkait tantangan apa sih? Apa mungkin ada tekanan enggak sih menjadi Wakil Sekretaris DPC Pradi Kendal itu Pak? Sebetulnya kalau tantangan memang harus ada, cuma tekanan pastinya tidak ada, karena organisasi apalagi DPC Pradi Kendal ini baru berapa tahun sudah melebarkan sayapnya menjadi yang menurut saya luar biasa sekali atas kinerjanya. Semua berjalan dari bidang pendidikan, seringkali saya mendengar mengadakan PKPA sampai ujian UPA juga bisa di tuan rumah Kendal sendiri, yaitu yang pencapaian luar biasa sekali. Itu semua berkat kerja tim. Terus saya selaku sekretaris 2 ya untuk mewakili Mas Buma. Saya mewakili dalam hal ini mengenai tata aturan atau sebagai penulis, sebagai panelis kalau dalam rapat-rapat atau dalam apa. Kalau dalam sekretaris umum itu semua mencakup menjadi jadwal, menguraikan mengenai organisasi, semua adalah dari sekretaris. Cuma kalau saya itu adalah sesuai dengan tupoksinya. Kalau sebagai sekretaris 2 tupoksinya seperti apa, kalau sekretaris 1 tupoksinya seperti apa, itu yang saya ikuti. Jadi menurut saya tidak ada tekanan. Kalau tantangan itu tambah semakin yakin. Mantap. Berarti kita tentukan porsi masing-masing. Ya. Ini kan di Kendal sendiri kan, ini kan rencananya nanti tanggal 29 ya kayaknya Pak Agus ya, ada ujian ya. Ini salah satu terpilih dari DPN menjadi tempat lokasi ujian profesi advokat pradi. Sangat luar biasa sekali ya prestasi di DPC Pradi Kendal. Iya, pastinya luar biasa. Terus Pak Agus, kemudian ini cara-cara mereka Pak Agus, mungkin calon-calon mahasiswa atau mungkin bahkan calon sarjana hukum. Caranya bagaimana sih menjadi seorang advokat itu Pak Agus? Caranya, yang pertama itu yang utama seperti kata pepatah tadi, jika menjadi seorang advokat, jalan yang Anda tuju itu mudah, Anda bisa dikatakan Anda itu salah jalan. Maka advokat itu berani, tantangan, dan siap untuk membuktikan mengenai nilai-nilai kebenaran. Itu Mas Agil. Mantap, luar biasa. Jangan terlalu nyaman kalau kata Pak Irwan. Betul. Kita harus
harus bisa lepas dari dua nyaman. Kalau nggak lepas dari dua nyaman ya kita hanya progres saja, hanya di situ saja, tidak bisa melangkah terlalu jauh. Hanya titik-titik itu aja. Saya yakin akan menjadi jenuh seperti itu. Siap. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi para calon-calon advokat yang nanti akan mungkin sebentar lagi ya disumpah ya, Mas Tommy, kalau tidak salah Mas Tommy ada di sini nih, Mas Tommy ini. Oh, sebentar iya. lagi jadi advokat ini Pak Agus. Amin. Ini wejangan-wejangan dari Bapak Agus ini sangat bermanfaat sekali untuk menjadi advokat kedepannya yang profesional dan officium Nobel seperti itu ya Pak Agus ya. Iya, betul. Nah, Ya. mungkin ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman, kita kehadiran Bapak Agus Sulistiono pada malam hari ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin ada wejangan penutup Pak Agus untuk teman-teman para advokat-advokat muda atau mungkin para aktivis organisasi. Ya, oke. Untuk para advokat muda, Anda tidak salah memilih Pradi yang pimpinnya Bapak Oto Hasibuan ya. Itu organisasi yang sudah terbentuk dan sudah sangat mengakar dan sangat dicintai oleh para anggotanya. Untuk para advokat muda, terus berjuang, terus berlatih beracara, jangan sampai kita jadi pengacara tidak tahu tata cara untuk beracara. Jadi semangat untuk belajar. Wes, tetap Seperti itu, semangat. tetap Teman-teman. semangat ya. Mantap, Bondan Prakoso. Ya baik teman-teman, terima kasih sekali Pak Agus telah Iya, hadir sama-sama. dalam podcast kita malam hari ini di Ngopi Legal. Tentunya kita semoga bisa dipertemukan di kesempatan Amin. dengan keadaan Sukses yang selalu. sehat walafiat. Iya. Sukses selalu untuk Bapak Agus Sulistiono SHMH. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.